Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas film-film klasik yang sangat seru dan sangat populer, yaitu alkoholnya nih dari perspektif ilmu pendidikan. Di sini tidak saya sendiri yang akan membahas film itu. Di sini juga ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan film tersebut dari berbagai aspek kehidupannya. Dan ini akan disampaikan oleh narasumber pertama ya guys. Kita akan disampaikan pada narasumber. Dipersilakan. Oke, yang bakal mulai membahas tentang struktur kependudukan yang ada di film ini. Dan gimana film ini itu menunjukkan bagaimana penduduk Indonesia memiliki struktur kependudukan yang sangat beragam dengan berbagai latar ekonomi dan sosial. Oh, berarti pada narasumber pertama itu kayak ini banget gitu ya? Tidak. Oke. Gimana pemirsa? Baiklah, di sini akan kayak disampaikan lagi pada narasumber kedua. Pada narasumber kedua, Menurut saya setuju dengan perspektif narasumber pertama. Karena film ini menunjukkan bagaimana dinamika sosial dan ekonomi penduduk di Indonesia itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Juga karakter dalam film ini sangat menggambarkan realistis masyarakat kita. oh berarti dari narasumber itu kayak bantu tuh, kalau narasumber kedua itu kayak bantu dari saya ya? Oke. Baiklah, ini nanya juga oleh narasumber ketiga ya guys. Nah, jadi kalau menurut sebagai seorang ekonom, saya itu melihat bahwa film ini itu membahas tentang kemiskinan, terus kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di Indonesia. Nah, film ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan di masyarakat sekitar kita. Oke guys, jadi pokoknya menarik ya guys. Jadi bagaimana sih pendapat kalian tentang penggambaran film ini? Dalam film ini kan, apakah menggambarkan realistis Indonesia atau tidak? Oke, menurut aku sih film ini berhasil banget menggambarkan struktur penduduk Indonesia yang beragam. Namun, film ini juga memiliki beberapa kekurangan dalam menggambarkan dinamika penduduk yang lebih kompleks. Oh, jadi gitu lah. Oke, berarti kalau menurut narasumber kedua, Kalau menurut saya sih, saya setuju. Karena film ini itu berhasil menggambarkan realitas sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Tetapi juga memiliki beberapa stereotip yang perlu diwaspadai. jadi ini pendapat narasumber ketiga ya. Menurut kalian berhasil enggak ya? Oke, ini akan dijelaskan kepada narasumber kedua. Nah, jadi menurut saya bahwa film ini itu berhasil menggambarkan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di Indonesia. Namun, film ini juga perlu lebih banyak pembahasan tentang solusi dan kebijakan yang dapat diambil. Oleh karena itu juga, kita mengatakan suasana tersebut. Oh, dan juga pendapat dari ketiga narasumber ini semuanya berhasil kayak menggambarkan realitas penduduk Indonesia. Oke, terima kasih sudah diskusi pada podcast kami ya guys. Yang sangat menarik film ini tentang alam kemungkinan. Memang sebuah karya yang sangat berharga dan patut ditonton oleh semua orang. Terima kasih juga, aku dan kita harap podcast ini bisa membuat lebih banyak orang memahami tentang ilmu kependudukan dan bagaimana film ini dapat menjadi contoh yang baik untuk memahami realitas penduduk Indonesia. Setuju sih, karena film ini itu masih relevan juga hari ini dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan masyarakat kita. Betul sekali. Ya, saya juga berharap demikian. Film ini dapat mengambil contoh yang baik untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan kita. Oke guys, jadi sekian podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari narasumber kami.
Mungkin sekian sampai jumpa di podcast berikutnya. See you guys.